Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait bagaimana mendapatkan pesan terakhir yang dikirimkan oleh user setelah sebelumnya kita mendapatkan pesan tersebut di spreadsheet kita. Bagaimana kemudian menarik ini dan menjadikannya sebagai bagian dari proses atau bagian dari program yang akan kita develop. Baik, yang pertama terkait dengan penarikan data, ini yang function mengambil data, saya perlu sampaikan ketika kita create di sini hasil, begitu. Misalnya saya di sini tadi mengambil, ini berarti row, anggaplah saya mengambil row per row 3113 gitu ya di kolom log, berarti ini ya, berarti yang ini atau bisa jadi saya ganti dari mulai satu gitu ya, satu sampai dengan 33. Jadi saya mengambil kolom ini, mengambil tiga kolom ini isinya. Nah, perlu kita ketahui ketika kita ingin mengambil bagian tertentu dari data yang diambil, ya, di bagian hasil. Nanti kita akan lihat hasilnya adalah ini, ya. Timestamp, kontak, isi, ini ada di baris pertama, sun, bla 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 bla, selamat sore gitu ya. Ini baris kedua dan begitu seterusnya, ini adalah baris ketiga. Setiap baris itu dipisahkan oleh kurung siku dan juga koma. Begitu ya, setiap baris dipisahkan oleh ini dan begitu pula di dalam baris itu kolom-kolomnya dipisahkan dengan koma. Kolom isi, kolom kontak, kolom timestamp dan sebagainya itu dipisahkan dengan koma. Semisalnya kita ingin mengambil bagian tertentu dari hasil ini. Misalnya saya hanya ingin mengambil bagian selamat sore begitu ya. Selamat sore. Maka kita bisa menambahkan di bagian variabel hasil kita itu terkait dengan urutan baris dan urutan kolom untuk kata selamat sore. Misalnya di sini karena dianggap sebagai bilangan cacah berarti kita mulai dari 0 ya. Ini didefinisikan sebagai baris 0. Ini baris 0, ini baris 1 dan ini baris 2 gitu. Jadi ini berada di baris 1. Nah, kita akan gunakan pengambilannya itu dengan menambahkan kurung buka, siku, dan juga angka barisnya. Kemudian kolomnya ini karena ada tiga kolom, ya, karena ada tiga kolom, kita dapati bahwa selamat sore itu berada di kolom yang ke ini 0, ini kolom 0 sampai koma ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi kalau kita seperti ini gitu ya. Ini berarti baris 2 dan juga kolom 2. Maka hasilnya adalah menu. Mohon maaf, ini bukan 2 ya. Tadi kolom 1 baris 2. Sorry, baris 1 kolom 2. Atau kalau di sini berarti kan ini karena dimulainya dari 0 tadi ya. Hasilnya adalah selamat sore. Kalau baris 2 kolom 2 artinya berarti baris ketiga dan kolom ketiga berarti hasilnya adalah menu lah. Menu ya yang ini. Begitu. Jadi ini kita bisa tambahkan kurung siku terbuka seperti ini untuk mendefinisikan kita mau mengambil bagian tertentu dari data yang kita miliki atau variabel hasil ini. Kalau sepertinya hanya baris saja, itu bisa juga, gitu ya. Misalnya seperti ini contohnya, kita hanya ingin mengambil hasil dari baris yang kedua. Jadi ketika kita jalankan fungsi, kita hanya akan mendapatkan isi dari baris yang kedua atau data yang ketiga ya kalau di spreadsheet karena ini dimulai dari 0. Oke, itu sebagai awalan, gitu ya. Itu sebagai awalan, kita masuk ke bagian berikutnya terkait dengan bagaimana mengambil data dari sini. Nah, terlebih dahulu, kontak-kontak ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah gitu ya, tergantung nanti setiap user yang masuk. Nah, kita berarti kan perlu mengambil kontak yang berada di bagian B, begitu ya. Kita perlu mengambil informasi yang berada di kolom B2 terkait dengan last message. Misalnya di sini saya definisikan terlebih dahulu
Ini saya pisahkan spreadsheetnya sebagai misalnya variabel ss, kemudian berarti var log ini sama dengan ss.getRank by getsheet by name log. Ini saya pindahkan ke atas. Kemudian variabel temp saya gunakan untuk mendefinisikan sheet temp. Nah, kemudian get sheet by name temp ini setelah kita dapatkan, kita perlu mengirimkan karena nanti kontaknya diganti-ganti gitu ya. Kontak ini dikirimkan dengan cara merintahkan script untuk mengirimkan siapa user yang baru ngirim gitu ya. Siapa kok user yang baru ngirim pesan ke bot, maka kontaknya diambil oleh bot, diekstrak dari variabel kontak ini. Kemudian kontak tersebut dikirimkan oleh bot gitu ya. Minta untuk tembak atau dituliskan. Ini temp getRank berarti A2 untuk penulisan kontak. Set value ya, set value. Set value ini berbeda dengan append row. Kalau append row itu menambah baris dengan variabel kolom yang telah ditentukan gitu ya. Kalau set value ini sama seperti get value sebelumnya ya. Kalau get value berarti mengambil, kalau set value berarti menetapkan suatu nilai pada suatu rank. Kemudian kita set value-nya adalah kontak. Nah, otomatis ketika nanti fungsi berjalan, ada yang ngechat ke bot, maka secara otomatis get apa namanya kalau sheet temp dan sel A2 ini akan berisi kontak yang bersangkutan begitu ya, kontak yang bersangkutan. Kemudian di sini kita dapati kita akan mendapatkan memerlukan last message-nya gitu ya. Berarti kita definisikan karena tadi kontaknya sudah tertembak ke sel A2, maka kita definisikan last message ini sebagai temp getRank ada di B2. B2 get value. Nah, kita akan mendapatkan pesan terakhir yang dikirimkan oleh user. Begitu. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Ini belum selesai begitu ya. Karena ini belum menjawab kebutuhan kita bagaimana pesan-pesan asing itu tidak terdeteksi sebagai pesan asing dengan trik last message ini. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.